Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat rekaman simulasi yang berperan sebagai penasihat hukum terdakwa. Sebelum itu, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Terry Kelvin dengan nomor induk mahasiswa 0449442627. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka yang berasal dari Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Sidang perkara pidana nomor PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik BDI atas nama terdakwa Ayam bin Kukuruyu dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah saudara telah membacakan tuntutan? Sudah, Yang Mulia. Tuntutan pidana seumur hidup berdasarkan pasal 340 KUHP. Baik, penasihat hukum, apakah Anda siap membacakan nota pembelaan? Siap, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menyampaikan nota pembelaan tertulis dan akan membacakannya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkan saya, Muhammad Terry Kelvin SAMH, selaku penasihat hukum terdakwa Ayam, menyampaikan nota pembelaan atau pledoi ini demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang Mulia, jaksa penuntut umum telah menuntut klien kami dengan pidana seumur hidup berdasarkan dakwaan primer pasal 340 KUHP. Namun tuntutan tersebut tidak mencerminkan fakta, tidak memenuhi unsur perencanaan, dan tidak sejalan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, kami mengajukan pembelaan yang jernih dan terperinci agar perkara ini dilihat secara proporsional. Yang pertama, unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi. Yang Mulia, jaksa mendalilkan adanya perencanaan hanya karena Ayam membawa pisau lipat dan menonton film narkos. Dalil itu tidak berdasarkan hukum. Menurut doktrin Furbedeck-Red, perencanaan harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan. Yang kedua, peluang untuk berpikir ulang. Yang ketiga, pelaksanaan dalam keadaan batin yang tenang. Dalam perkara ini, tidak ada satupun yang terpenuhi. Peristiwa ini pun dimulai dari percakapan biasa, berlangsung cepat, berlangsung spontan. Tidak ada bukti Ayam merencanakan, apalagi mempersiapkan teknik membunuh atau menyusun strategi, sebagai yang dimaksud pasal 340 KUHP. Kemudian selanjutnya, membawa pisau tidak otomatis. Membawa pisau lipat merupakan hal yang sangat lazim. Pisau lipat adalah alat multifungsi, bukan alat khusus untuk pembunuhan. Kalau membawa pisau saja dianggap bukti rencana membunuh, maka semua orang yang membawa pisau adalah calon pembunuh. Ini tidak logis dan tidak sesuai dengan asas hukum. Lalu kemudian peristiwa terjadi spontan. Perkelahian terjadi karena kondisi emosional, tekanan ekonomi, dan rasa iri yang tidak sehat. Ini bukan pembunuhan yang melalui persiapan yang matang. Oleh karena itu, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang Mulia yang kami hormati, kami tidak menafikan bahwa Ayam menusuk korban, namun hukum harus objektif. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa, karena tidak ada niat jahat yang dibuat sebelumnya. Lalu tidak ada persiapan khusus. Selanjutnya, kejadian berlangsung spontan. Lalu kemudian unsur perencanaan tidak terpenuhi sama sekali. Selanjutnya, mengenai barang-barang bukti, jaksa menyebutkan adanya barang-barang diambil setelah korban meninggal, namun tidak ada dakwaan pasal 365 KUHP, tidak ada dakwaan pasal 362 KUHP, dan juga tidak pernah dijelaskan apakah barang itu diambil sebagai tujuan utama. Maka barang-barang itu tidak relevan sebagai pemberat dan tidak bisa dipakai untuk memperkuat pasal 340 KUHP. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim. Yang pertama, klien kami masih muda, yang berumur 23 tahun, yang mana usia yang belum matang emosinya. Lalu klien kami menyesali perbuatannya dan akan bersikap kooperatif. Yang ketiga, tidak memiliki juga riwayat kriminal.
Keempat, kejadian tidak didorong dendam atau permusuhan. Dan juga ada tekanan psikologis luar biasa sebelum peristiwa. Dengan seluruh uraian fakta, doktrin, dan analisis hukum, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dakwaan pasal 340 KHP dan juga menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Kemudian menyatakan terdakwa hanya terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Dan yang keempat, menjatuhkan pidana seringan-ringannya, misalnya 10 tahun penjara karena usia muda, penyesalan, dan kondisi psikologisnya yang belum matang. Dan selanjutnya menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim, kami di sini tidak hadir untuk membenarkan kesalahan. Kami hadir untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tepat dan adil. Ayam memang bersalah, tetapi tidak bersalah atas dakwaan yang melebihi fakta. Kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia. Terima kasih. Baik, nota pembelaan telah dibacakan dari jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik? Siap, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik tertulis. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum.